Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Python. Saya akan berbagi tip pertama untuk belajar bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python banyak digunakan untuk mengolah data sains. Sebelum saya melanjutkan pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Nah, pada kasus kali ini, kita akan membahas tentang segitiga, baik dengan pendekatan prosedural maupun berorientasi objek. Saya sudah membuat video-video tentang berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Java. Bisa diikuti di video-video saya tersebut untuk menguasai konsep pemrograman berorientasi objek, sehingga pada saat beralih ke bahasa pemrograman Python, bila membahas tentang objek oriented dan prosedural, sudah memiliki pemahaman secara utuh terhadap konsep kedua tersebut, entah itu di objek oriented maupun di prosedural. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana membuat program dengan bahasa pemrograman Python. Saya kasih tipsnya langsung dua, dengan prosedural dan berorientasi objek. Perhatikan objek segitiga berikut. Objek segitiga ini memiliki sudut A, B, dan C. Kemudian ada tinggi dan ada alas. Untuk menghitung luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, dari kasus ini kita akan membuat dengan prosedural terlebih dahulu. Bila dari prosedural sudah dipahami, kita naik level dikit dengan konsep berorientasi objek. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian kasus ini dengan prosedural. Nah, ini dia. Maka di dalam pemrograman Python, langsung aja nama variabelnya apa, tinggi sama dengan tipe datanya apa, integer, input, masukkan alas. Jadi sintaknya simple sekali ya. Langsung nama variabel apa, tipe datanya apa, masukkan data. Nah, kemudian alas sama dengan tipe datanya integer, input, masukkan tinggi. Maka luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian cetak. Perintah mencetak adalah print luas segitiga. Nah, nama variabelnya apa? Luas. Maka di sini sebutkan luas. Nah, bila di running programnya, maka akan tampil hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, masukkan alas, misalkan 10, masukkan tinggi 20, maka luas segitiga adalah 100. Silahkan dicoba di bahasa pemrograman Python. Semoga berhasil dan sukses. Nah, sekarang bagaimana kasus yang sama kita menggunakan konsep pemrogram berorientasi objek. Perhatikan objek segitiga berikut ini. Misalkan di dalam konsep berorientasi objek, atributnya akan memiliki jangkauan nilai publik. Nah, perhatikan kelas diagram berikut. Misalkan nama kelasnya adalah CLS segitiga. Alas tinggi adalah tipe datanya integer dengan jangkauan nilainya adalah public. Kemudian metodenya adalah luas. Nah, bila menggunakan pendekatan berorientasi objek, maka dari kelas akan diinstansiasi menjadi objek. Kurang lebih siklusnya seperti itu. Maka objeknya namanya apa? Misalkan OBJ segitiga. Kemudian nilai alasnya berapa, silahkan dientrykan. Tingginya berapa, silahkan dientrykan. Luasnya akan dihitung. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan dari konseptual ini menjadi programming dengan bahasa pemrograman Python? Mari kita lihat. Maka, kita pertama kali menciptakan kelas. Namanya CLS segitiga. Kemudian kita mendefine atribut kita apa. Nah, atribut di dalam menghitung luas segitiga harus diketahui tinggi dan alas. Maka kita menanyakan masukkan alasnya berapa, terserah bebas. Tingginya berapa, bebas.
Setelah alas dan tinggi diketahui, baru metodenya bekerja. Nama metodenya kita define. Metode depth, luas segitiga, ya, ini nama metode kita. Maka luas segitiganya akan ditampung dengan variabel bernama luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Karena ini dilakukan lewat fungsi, maka return value-nya adalah return self titik luas, karena namanya adalah luas di sini. Maka di sini bila sudah membuat atribut dan metode sudah selesai, maka ditutup dengan nama kelas kita apa. Misalkan CLS segitiga nama kelas kita, maka ditutup dengan CLS segitiga. Apabila kelas sudah dibuat dengan atribut dan metodenya, saatnya kita menginstansiasi kelas menjadi objek. Maka kita ke main program. Kita definisikan main program kita. Maka nama objeknya apa? Misalkan OBJ segitiga. Nama kelasnya apa? CLS segitiga. Maka kita langsung mendefine yang memanggil atribut yang sudah didefinisikan ini. Maka OBJ segitiga titik nilai atribut. Karena namanya di sini adalah nilai atribut. Nama tempat mendefinisikan atribut-atribut. Maka kita sebutkan. Kalau pada saat sudah menyebutkan seperti ini, cuma satu baris seperti ini, langsung dua baris yang di sini langsung dimunculkan, dieksekusi. Jadi lebih simpel membuat programnya. Kemudian cetak luas segitiga, kemudian yang menghitung adalah metode luas segitiga. Maka kita sebutkan nama objeknya. Nah, kemudian nama metodenya apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Silahkan dicoba di program Python. Bila perlu ditahan dulu videonya, Anda silahkan mencoba. Maka bila sudah selesai, kalau di running, maka outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan alasnya berapa, tingginya berapa. Misalkan alas 10, tinggi 20. Maka luas segitiganya adalah 100. Bagaimana kalau kita coba di bahasa pemrograman Python-nya? Oke, kita lihat. Sebelum saya perlihatkan, saya ucapkan terima kasih, itu konseptualnya dulu. Nah, sekarang kita jalankan Python kita. Nah, biar video kita tidak memakan durasi lama, nah ini saya sudah sediakan programnya. Nah, misalkan ini yang prosedural. Tinggi sama dengan integer, input, masukkan alas. Alas, integer, input, masukkan, ini adalah ini alas, ini adalah tinggi. Nah, sekarang maka luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita jalankan programnya adalah, ya, misalkan ini adalah 10, ini 10, hasilnya adalah 50, karena setengah kali alas kali tinggi. Oke, nah sekarang kalau dengan yang berorientasi objek seperti apa? Mari kita lihat. Nah ya, di sini kita mendefinisikan kelas kita namanya kelas segitiga, kemudian atributnya adalah tinggi dan alas. Ya, ini adalah tinggi. Kita ganti di sini aja, biar sesuai antara nama atribut dengan alas. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apabila atributnya sudah kita definisikan, maka kita membuat metodenya. Metodenya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian kita ke main program, mendefinisikan objeknya, ya, menciptakan objek dari kelas. Kemudian panggil atributnya, kemudian panggil objek kita. Nah, sekarang di running programnya, masukkan tingginya, misalkan adalah 10, di sini misalkan 10, maka dia 50, karena rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu dalam membuat program dengan Python. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa dengan saya, Gusti Ngurah Suryantara. Untuk tip pertama kali ini tentang bahasa pemrograman Python. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya.
Sampai jumpa pada tips-tips yang berikutnya tentang bahasa pemrograman Python. Bersama saya, Igusti Ngurah Suryantara. Terima kasih.